Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua darul kepada manusia. Yang pertama disebut sebagai darul dunia dan yang kedua disebut sebagai darul akhirah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah menciptakan darul dunia, negeri akhirat itu sebagai darus sawab, sebagai tempat pembalasan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua juga menjadikan darul akhirah itu sebagai darul iqab, sebagai tempat siksaan bagi orang-orang yang maksiat dan kufur kepadanya. Sementara dunia Allah jadikan sebagai darul iktisab, sebagai tempat, sebagai negeri di mana manusia itu diperintahkan untuk beramal, di mana manusia diperintahkan untuk menjadikannya sebagai madra'ah, sebagai ladang untuk berinvestasi, ladang untuk menanam kebaikan-kebaikan yang nanti kebaikan tersebut akan diperoleh hasilnya secara hakiki ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di darul akhirah. Allah juga menjadikan dunia ini sebagai darul tahammul, sebagai tempat menanggung beban, sebagai tempat di mana manusia akan merasa susah, manusia akan merasa sakit, manusia akan merasakan berbagai beban dalam kehidupan. Sementara darul akhirah merupakan darus sawab, di mana orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan balasan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalani kehidupan dunia ini sebagai perjalanan menuju akhirat, menjadi perjalanan yang memiliki makna, yang dimana nanti kita akan sampai kepada darus sawab wa darul iqab, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada manusia supaya tahu jalan bagaimana melangkah dan menuju perjalanan yang abadi ke akhirat sebagai perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang bulan Rabiul Awal ini kita peringati sebagai bulan kelahiran beliau, di mana beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kaffatan linnas, kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Para mufassir mengatakan bentuk rahmat itu ada dua. Kepada orang-orang mukmin bentuk rahmat itu adalah mereka terpetunjuk kepada jalan kebaikan, terpetunjuk kepada jalan kebenaran, sehingga dengan jalan kebaikan dan kebenaran tersebut manusia dapat memperoleh kemenangan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sementara bentuk rahmat bagi orang-orang kafir dengan adanya Rasulullah adalah mereka tidak diazab dan dihancurkan di dunia ini, karena Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab manusia selama Nabi Muhammad masih berada di antara mereka. Maka ditundalah azab kepada orang-orang kafir itu kepada negeri akhirat nanti. Tidak seperti umat-umat sebelumnya, mereka yang ingkar kepada Rasul, mereka yang kufur kepada perintah Rasul dan Nabinya, mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya, seperti kisah yang kita baca di dalam bagai riwayat-riwayat para Nabi dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Allah menghancurkan umat Nabi Nuh karena mereka ingkar kepada perintah-perintah Allah yang disampaikan lewat Nabi Nuh alaihi salam. Allah menghancurkan umat Nabi Lut, Allah menghancurkan umat Nabi Saleh dan lain sebagainya. Allah menghancurkan Fir'aun dan kerajaan-kerajaannya karena ingkar kepada Nabi Musa yang membawa risalah yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada periode umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir masih hidup bersama dengan Nabi. Di Mekah banyak sekali dulu orang-orang kafir musyrikin sebelum mereka di Fathul Mekah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka, menaklukkan kota Mekah dan membersihkan kota Mekah dari kalangan musyrikin. Demikian juga di Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, juga orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang menyembah berhala pun masih ada, dan mereka itu tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunda azab mereka hingga kepada yaumil qiyamah nantinya. Dan ini kata para mufassir merupakan bentuk rahmat datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian alam ini. Jamaah yang berbahagia, setiap bulan Rabiul Awal kita pasti memperingati Maulidur Rasul. Kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai bentuk syukur kita terhadap kelahiran beliau dan kehadiran berbagai Rasulullah yang diutus kepada manusia. Oleh sebab itu maka sebagai bentuk syukur kita terhadap kelahiran beliau dan biasah beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersyukur dengan berbagai bentuk. Ada yang bersyukur dengan bentuk kenduri-kenduri, ada yang bersyukur dengan membaca barzanji, ada yang bersyukur dengan bentuk-bentuk yang lain yang berbagai tempat dan budaya berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Semua itu dikarenakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tetapi jamaah yang berbahagia, di tengah berbagai bentuk rasa syukur kita kepada kelahiran Rasulullah dan biasah Rasulullah sebagai Rasul yang membawa rahmat bagi sekalian alam, senantiasalah kita menjadikan beliau sebagai pedoman dalam kehidupan kita, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, terutama dalam bidang akhlakul karimah yang hari-hari ini kita lihat dalam masyarakat kita mengalami persoalan yang sangat parah. Kita melihat bagaimana kehidupan sosial kita mengalami problem. Kehidupan kita di media sosial terutama, kita melihat bagaimana perilaku anak-anak Islam, perilaku generasi Islam yang tidak lagi mencerminkan kehidupannya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Akhlak mereka mengalami persoalan. Akhlak masyarakat kita mengalami persoalan. Akhlak individual kita mengalami persoalan. Keluarga banyak yang bermasalah karena kita sudah jauh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan bertetangga kita menjadi masalah karena kita tidak meniru bagaimana Rasulullah bertetangga. Kehidupan keluarga kita bermasalah karena kita tidak ikut pedoman Rasulullah dalam berkeluarga. Kehidupan sosial kita bermasalah karena kehidupan sosial kita tidak dipandu oleh nilai-nilai risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya persoalan-persoalan di tengah umat Islam ketika umat Islam itu menjauhkan dirinya dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah meninggalkan risalah, ketika mereka meninggalkan nilai-nilai nubuwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat yang meninggalkan itu akan mengalami masalah. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, salah satu dimensi utama diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau diutus sebagai rahmat. Bu'istu rahmatan linnas. Aku diutus sebagai rahmat bagi manusia. Maka mari kita menjadikan Islam ini sebagai rahmat. Mari kita cara hidup kita adalah cara hidup yang penuh dengan rahmat. Cara bertetangga kita adalah cara bertetangga yang penuh dengan nilai rahmat. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, dullani bi amalin idza amaltu bihi dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, idza amaltu bihi, apabila aku beramal dengan hal itu, dakhaltul jannah, aku masuk surga. Rasulullah kemudian menjawab, kun muhsinan, jadilah sebagai orang yang baik. Jadi orang yang bertanya ini kemudian bertanya balik kepada Nabi,
Kaifa a'rafu anni muhsinun ya Rasulullah? Bagaimana aku tahu bahwa aku ini orang yang berbuat baik dan baik ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, sal jiranaka, tanyakan kepada tetanggamu. Idza qalu anta muhsinun fa anta muhsinun. Apabila mereka mengatakan engkau orang yang baik, maka engkau adalah orang yang baik. Wa idza qalu anta musiun fa anta musiun. Dan apabila mereka menjawab engkau adalah orang yang jelek, maka engkau adalah orang yang jelek. Salah satu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak bertetangga. Dan tetangga itu menjadi satu nilai penentu kita baik atau tidak baik. Jadi ketika orang mengatakan, tetangga mengatakan engkau adalah orang yang baik, maka kata Rasulullah dia adalah orang yang baik. Tetapi ketika tetangganya mengatakan dia bukan orang yang baik, maka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bukanlah orang yang baik. Ini adalah akhlak. Demikian juga bagaimana para sahabat menjabarkan hal itu. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an itu menghadapi satu kasus yang kemudian kasus tersebut menghadirkan satu saksi, dan saksi ini kemudian datang menghadap dan menyatakan dirinya sebagai orang yang layak menjadi saksi. Lalu Umar bin Khattab meminta kepada orang ini untuk menghadirkan orang yang lain yang akan bersaksi bahwa dia layak menjadi saksi. Maka disebutkanlah oleh orang yang dibawa untuk menguji kesaksian itu, kebaikan-kebaikan orang yang akan menjadi saksi itu. Dia sholat berjamaah, dia membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu Umar mengajukan 3 pertanyaan kepada orang tersebut. 1, apakah engkau pernah bertetangga dengan orang ini sehingga engkau bersaksi dia adalah orang yang baik? Orang itu menjawab bahwa dia tidak pernah bertetangga dengan orang ini. Yang kedua, apakah engkau pernah merantau dengan orang ini sehingga engkau tahu dalam perantauannya dia merupakan orang yang setia, orang yang tidak akan meninggalkan sahabatnya di perantauan, orang yang tidak akan bermaksiat pada saat dia jauh dari masyarakat dan keluarganya, karena dia tidak perlu merasa malu kepada secara sosial dan kepada keluarganya. Saya tidak pernah merantau dengannya ya Amirul Mukminin. Dan yang ketiga adalah Sayyidina Umar mengatakan, apakah engkau pernah berdagang dengannya sehingga engkau tahu bahwa dia adalah orang yang jujur? Ini merupakan 3 indikator kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Bahwa ada indikator kebaikan itu pada ketetanggaan, pada kejiranan. Ada indikator akhlak itu pada safar, pada perjalanan. Ada indikator akhlak itu di dalam konteks kita berdagang. Orang kalau diberi jabatan, orang kalau diberi uang, disitulah dia diuji kekuatannya. Orang kalau diberi dia kekuasaan, disitulah diuji apakah dia akan amanah dengan kekuasaannya atau tidak. Tapi kalau dia berada di luar kekuasaan, bisa saja dia mengatakan saya akan amanah, saya akan adil, saya akan istiqamah, saya akan berbuat sama kepada semua orang. Tetapi ketika dia diberikan amanah, diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, diberikan uang, pada saat itulah kita tahu bahwa dia merupakan orang yang baik atau tidak baik. Jadi di dalam bulan Maulidur Rasul ini, marilah bukan hanya semata-mata kita memeriahkan dengan berbagai kenduri yang memang sudah menjadi tradisi kita dan harus kita jaga dan kita pelihara sebagai ciri khas syukurnya masyarakat terhadap bi'asah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelahirannya. Tetapi juga marilah kita memperkuat, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai role model terutama dalam bidang akhlakul karimah. Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak, dan marilah kita sebagai umatnya hadir untuk memperbaiki akhlak kita sendiri, akhlak individual. Kita membentuk kesalehan individual. Kita saleh walaupun kita sendiri. Kita memiliki kesalehan sosial ketika kita hidup bermasyarakat, kita baik dengan masyarakat. Juga bagi para intelektual, bagi para akademisi, bagi orang yang berilmu, juga memiliki kesalehan intelektual. Tidak sombong dengan ilmunya, tidak memandang rendah orang lain dengan sebab dia memiliki ilmu yang lebih tinggi, karena dia memiliki kesalehan intelektual
yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, maka di akhir mau'izah singkat ini pada hari ini, khatib mengajak kita semua, marilah kita meneladani dan mengimplementasikan akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kehidupan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan siasah dan politik pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, merupakan model yang tidak tergantikan dan merupakan pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Amin ya rabbal alamin.